Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Selanjutnya adalah membagi sebuah garis menjadi 3 bagian yang sama. Jadi ini ada garis, ini akan kita bagi menjadi 3 bagian yang sama. Nah, untuk membuat konstruksi tersebut kita menggunakan penggaris segitiga siku-siku, khususnya adalah yang sudutnya adalah 30-60. Nah, untuk melakukan itu, hal pertama yang kita lakukan adalah kita membuat sebuah garis yang sudutnya 30 derajat. Ya, 30 derajat. Jadi dengan menggunakan penggaris segitiga siku-siku 30 derajat ini, kita bisa membuat garis yang sudutnya itu adalah 30 derajat. Jadi dengan cara menggunakan garis segitiga siku ini, kita posisikan ya, ujung garis yang akan kita buat itu berada di ujung garis di sini. Ya. Ujung garis yang sudutnya 30 derajat terhadap garis yang ada, itu kita posisikan di ujung garis dari garis yang sudah ada. Ya, di sini. Nah, dengan cara menggeser penggaris segitiga siku-siku ini, kita bisa membuat garis di ujung daripada garis yang sudah ada. Begitu juga dengan ujung yang satunya. Ya, dengan menggunakan garis segitiga siku-siku ini, kita bisa membuat garis di ujung garis satunya dengan sudut sebesar 30 derajat. Nah, perpotongan garis 30 derajat yang pertama dengan garis 30 derajat yang kedua, ya, itu akan berpotongan di titik sini. Nah, selanjutnya dengan memanfaatkan perpotongan kedua garis yang mempunyai sudut 30 derajat tadi, ya, ini, maka dari titik potong tersebut kita membuat garis yang sudutnya adalah 60 derajat. Jadi ini 60 derajat. Nah, sekali lagi dengan menggunakan penggaris segitiga siku-siku 30-60, kita bisa membuat garis 60 derajat melalui titik potong yang sudah ada. Jadi kita bikin 2. Nah, dengan membuat garis-garis tersebut, maka kita bisa membagi garis yang sudah ada ini menjadi 3 bagian. 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian. Jadi itu cara membagi garis yang sudah ada menjadi 3 bagian yang sama. Nah, cara lain membagi garis yang sudah ada menjadi beberapa bagian, ya, mau 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian, 5 bagian, dan seterusnya, itu bisa kita lakukan. Nah, caranya seperti apa? Nah, sekali lagi, dengan menggunakan penggaris segitiga siku-siku, ya, sepasang penggaris segitiga siku-siku ini, kita bisa membagi sebuah garis yang sudah ada menjadi
beberapa bagian yang sama. Nah, pada gambar di sini diperlihatkan bahwa ada garis AB. Nah, ini kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Terserah ya. Kalau mau menjadi 2 bagian bisa, 3 bagian bisa, 4 bagian juga bisa. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dari garis yang sudah ada, garis AB. Nah, dari salah satu ujungnya kita tarik garis bantu. Ya, kita tarik garis bantu, yaitu garis AC, dengan sembarang sudut. Ya, sudutnya bebas. Nah, setelah kita membuat garis bantu AC di sini, nah sekarang kita akan membuat titik-titik, ya, titik-titik di sini. Nah, ini titik-titik ini itu jumlah titiknya itu terserah, ya. Artinya begini, kalau Anda ingin membagi garis AB itu menjadi 2 bagian, maka cukup maka cukup membuat 2 titik saja. Ya, titik D dan titik E. Tentu posisinya tidak di sini. Ya, titik D-nya mungkin di sini, titik E-nya mungkin di sini. Kalau ingin Anda membagi garis AB ini menjadi 3 bagian, maka buatlah 3 titik. Ya, yaitu titik D, E, F. Nah, kira-kira D-nya nanti di sini, kemudian E-nya di sini, kemudian F-nya juga di sini. Ya, disesuaikan dengan panjang garis AB yang mau kita bagi. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini nanti garis AB ini kita bagi menjadi 7 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, panjang AD, DE, EF, FG, GH, HI, IJ itu harus sama. Ya, itu harus sama. Nah, agar sama bisa kita membuat panjang garis AD, DE, EF itu dengan menggunakan jangka bisa. Ya, bisa menggunakan jangka atau divider tepatnya. Sehingga panjang garis AD dengan DE, dengan EF, dengan FG itu harus sama. Nah, kemudian dari titik-titik ini, ya, dari titik-titik ini, nah kita buat garis. Nah, garis yang pertama yang kita buat itu adalah garis yang paling ujung. Ya, garis yang paling ujung. Nah, kemudian garis-garis berikutnya yang kita buat, nih, garis ini, garis ini, garis ini, itu harus sejajar dengan garis BJ ini. Harus sejajar. Ya, nah, dibuat garis-garis sejajar yang lainnya itu melalui titik-titik yang sudah kita buat. Nah, dengan cara demikian, maka garis AB ini akan bisa terbagi menjadi beberapa bagian yang sama. Dalam hal ini di sini 7 bagian yang sama. Konstruksi garis yang keempat yaitu membuat garis singgung. Ya, membuat garis singgung dari suatu lingkaran. Nah, konstruksi garis singgung yang pertama yang akan kita bahas adalah garis singgung yang dibuat pada titik tertentu. Nah, posisi titik tersebut ada di lingkaran. Seperti ini. Lingkaran, pada lingkaran ini kita tentukan di mana garis singgung itu nanti akan berada. Contohnya adalah di titik ini. Nah, untuk membuat garis singgung tersebut, kita menggunakan yang namanya jangka. Nah, langkah pertama yaitu membuat sebuah garis yang menghubungkan antara titik pusat lingkaran dengan garis yang sudah ada. Ya, kita buat garis. Kemudian langkah berikutnya adalah
kita membuat busur, ya, busur 1, busur 2 yang jari-jarinya sama dengan memakai alat yaitu jangka. Ya. Nah, jarum dari jangka kita letakkan pada titik, kemudian kita buat busur 1, busur 2 yang memotong garis yang sudah ada. Nah, setelah membuat busur, selanjutnya kita membuat busur yang selanjutnya. Ya, masih dengan menggunakan jangka, dari titik potong busur 1 dengan garis yang sudah ada, dengan juga dari titik potong dari busur kedua dengan garis yang sudah ada, kita buat busur 3, 4, 5, dan 6. Ya. Nah, dari sini ya, jarum dari jangka Anda pasangkan di sini. Nah, kita kemudian membuat busur dengan jari-jari tertentu. Busur 1, busur 3, kemudian busur 4. Ya. Nah, kemudian kita buat busur ke-5 dan busur ke-6 dengan jari-jari yang sama dengan busur 3 dan busur 4 tadi. Ya. Busur 5 dan busur 6 kita buat dengan pusat di perpotongan busur 2 dengan garis yang sudah ada. Jadi jarum jangka Anda pasangkan di sini, di titik potong ini. Nah, kita buat busur 5 dan busur 6. Nah, perpotongan busur 5, busur 3 dengan busur 5, busur 4 dengan busur 6 kita hubungkan. Jadilah sebuah garis yang nantinya tentu akan melewati titik yang sudah ada. Nah, garis ini itu adalah garis singgung dari lingkaran, ya, yang melalui titik yang sudah ditentukan. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.